told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Stop, tenang, stop. Jangan lupa subscribe dan like channel YouTube-nya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat selalu bagi para pemirsa channel Darwin Coffee dan Warung Art Gallery. Kali ini kita mulai lagi dengan acara diskusi kebudayaan yang kali ini masih lanjut pada babak seni rupa dengan tema entitas kekinian dan proyeksi seni rupa Jakarta. Ada 3 narasumber yang kita panggil pada hari ini. Saya perkenalkan lebih dulu. Satu adalah rekan saya, Dr. Randa Sri Reswanti, Magister Seni. Beliau sekarang aktif di Institut Kesenian Jakarta, di UI, Universitas Gunadarma, dan juga Interstudy. Lengkap banget semua. Ini luar biasa. Dan saya sangat berterima kasih atas kesediaan Ibu Sri Reswanti atau Mbak Sri Reswanti ya, dari interior dulu ya. Ya, sekarang juga kapur di interior ya. Ya. Ini nanti akan banyak kita gali dari beliau tentang seni rupa dan desain. Yang kedua ini juga masih satu kuil dengan kita, Shaolin Institut Seni Indonesia, sama dengan Ibu Sri Reswanti yang dulu zaman S1-nya ya. Ini Mas Saiful Bahri, sarjana seni ya. Dulu dari seni lukis, nah, ini dari seni murni. Nah, beliau sekarang presidennya Kilau Art atau Loka Institute ya, yang mengelola komunitas seni rupa yang bukan konon, asumsi saya ya, tetapi ini nggak fair Kak sebenarnya. Tapi ialah untuk sementara asumsi saya mirip-mirip dengan ruang rupa. Nah, mirip ya, tapi saya harap tidak, ya kan? Nah, tidak apa-apa, artinya apakah benar itu seperti ruang rupa? Nanti beliau yang akan juga menjelaskan. Dan satu lagi, ini kawan lama juga, seorang abstraksionis, ya, salah satu milik Indonesia, ya kan? Kalau dulu masih sama-sama muda, sekarang udah mau memasuki pintu senior di dalam posisi seni rupa ya, di Jakarta terutama. Mas Dr. Andes Andi Suandi, lulusan UNJ, dia banyak berkiprah di berbagai komunitas, dulu pernah mendirikan persatuan pelukis kontemporer se-Indonesia dulu. Anggotanya ada dari luar juga, Serbia, Bosnia ya. Cuman udah itu juga tidak bertahan lama. Nah, sekarang ini Mas Andi sebagai ketua Perupa Jakarta atau Peruja. Ini kelompok atau komunitas seni rupa yang baru lahir. Nanti Mas Andi banyak cerita. Tapi beliau juga sempat sebagai ketua Dewan Kesenian Tangerang Selatan. Tentu banyak hal yang bisa ini karena Tangerang salah satu penyangga Jakarta. Sehingga kalau kita mau bilang seni rupa Jakarta, tentu kota-kota penyangga ini ikut terlibat juga. Baik, saya tidak akan berpanjang lebar. Kita mulai saja diskusi ini dari 3 narasumber. Monggo silakan siapa yang duluan. Silakan menggunakan persepsinya masing-masing, sehingga justru dengan keragaman inilah yang kita coba gali. Dan nanti rekan-rekan perupa ada Pak Jeffrey Sumampo, Bang Yusmen, Bang Devi Yusmen yang sekarang ketua HITA ya, terus Mas Dr. Indra Iskander, ada Mas Joko, biasanya ada Mbak Nadia, ini juga dari perupa, Peruja juga ya, Peruja, tapi katanya ya, selamat datang di Darwin Coffee dan mari kita semarakkan diskusi ini. Kita kembali kepada
tiga narasumber ini, silakan siapa duluan. Oh, 10 atau 15 menit. Oke, saya dulu ya. Ya. Terima kasih Mas Pugu selaku moderator dalam acara Temu Budaya ini. Kami terutama dari Berupa Jakarta diundang oleh Mas Pugu untuk bicara tentang bagaimana sih entitas seni rupa Jakarta kan Ya. di dalam perkembangan ke depannya. Nah, saya di dalam hal ini memang kita lagi sudah bikin satu makalah pribadi, tapi itu saya bicara tentang Peruja Pemetaan Seni Rupa Jakarta. Jadi bagaimana kita akan menyiapkan satu buku besar yang akan kita launching nanti bulan Oktober ya, dan dengan judul tadi seni gerakan budaya dan gerakan semesta. Jadi buku yang akan kita tampilkan itu gerakan budaya dan semesta. Nah, itu adalah tentang kiprah teman-teman dari Berupa Jakarta di dalam menyikapi teman-teman sebagai orang yang bergerak, hidup, dan berkarya di lingkungan Jakarta. Kemudian konsep-konsep, kemudian pemikiran-pemikiran, semuanya ada di buku itu semua. Di samping kita mengambil beberapa penulis luar seperti Mas Pugu sendiri, kita coba tampilkan Saudara Citra dan beberapa teman-teman yang kami anggap bisa mewakili Jakarta untuk bicara tentang masalah pemetaan. Nah, kenapa saya bicara tentang pemetaan seni rupa Jakarta? Karena selama perkembangan seni rupa dari zaman tahun 80, 90 sampai sekarang ini, itu Jakarta tidak pernah dianggap, saya lihat. Artinya dipicingkan matanya sebelah oleh pihak-pihak lain, terutama para kolektor dan lain sebagainya, bahwa Jakarta tidak ada gitu. Saya merasa sebagai orang Jakarta prihatin kok yang dilihat cuma Jogja, Bali, kemudian Bandung. Apakah ini perasaan saya? Tapi setelah saya kumpul dengan teman-teman, ternyata kegelisahan ini menjadi menguat gitu. Makanya kita akan membuat Jakarta. Kenapa sih masalahnya sebenarnya itu? Kenapa orang-orang tidak melihat? Padahal karya-karya teman-teman Jakarta saya kira kualitasnya bisa diperhitungkan gitu. Dan saya kira ini menjadi hal yang harus juga diperhitungkan oleh teman-teman sebagai individual ya. Nah, dari situlah kita mencoba mengoreksi beberapa teman, kemudian kita membuat satu pemikiran, satu landasan di mana sih supaya dilihat tentang pemetaan ini gitu. Nah, makanya dari situlah kita mulai membuat buku itu. Sudah berjalan prosesnya. Sudah berjalan, kita sudah kumpul banyak tulisan-tulisan dan kita akan siapkan nanti Oktober insya Allah launching Pak di gedung Jababeka ya. Misalnya kita akan coba ke sana karena rencananya di Galnas, tapi di Galnas kan nggak bisa. Kita ada pameran, ada launching buku, dan kemudian insya Allah nanti teman-teman akan melihat semua ini menjadi sesuatu hasil yang dicapai mereka selama ini. Itu yang utama. Jadi bagaimana kita, persoalannya tadi bagaimana sih memetakan seni rupa Jakarta? Karena itu persoalan juga untuk melihat. Ini bisa dilihat. Saya ingat ketika saya bicara dengan Saudara Taufik Razen, salah satu tokoh budaya juga. Dulu Jogja juga nggak seperti itu dia bilang. Tapi ketika Taufik Razen membuat buku tentang pemetaan Jogja, itu mulai ramai dari Jogja dia bilang. Dia sampai bikin buku itu tebal sekali menurut Taufik Razen. Dan saya sempat dikasih. Nah, saya lihat Saudara Taufik bisa mengkalkulasikan bagaimana Jogja itu sebagai sebuah kota yang dianggapnya bisa mewakili tentang kesenirupaan itu, sehingga itu ditulis secara runtut oleh Saudara Taufik. Nah, dari situlah gagasan-gagasan ini yang membuat saya dan beberapa teman mencoba ingin, Jakarta nggak bisa kayak gitu. Karena Jakarta selama ini kan tidak dianggap, kalau menurut saya bukan dimarginalkan ya, artinya orang melihat Jakarta tuh kita cuma tempat transit aja gitu loh. Padahal itu sebagai tuan rumah kok nggak diapa-apain gitu. Itu yang membuat saya prihatin, makanya kita coba pemikiran. Makanya ternyata pola pandang, pola berpikir melihat pemetaan itu harus dilihat secara pola pikir. Nah, menurut ketika kita diskusi itu ada dua pola pikir yang harus kita kembangkan, yaitu bagaimana kita melihat kondisi yang ada, baik itu secara intern di dalam, baik juga secara ekstern di luar. Nah, pemetaan ini, pandangan-pandangan inilah yang nanti akan mengkerucut ke dalam
sesuatu, kenapa nih Jakarta selalu begini? Kenapa? Apakah karena secara demografi tempatnya terlalu luas, beda dengan Jogja, beda dengan Bandung, beda dengan Bali, yang lingkup ruangnya memang hanya sebatas itu. Tapi di Jakarta kan ada beberapa tempat. Nah, menyatukan persepsi ini, makanya uniknya di Jakarta banyak organisasi-organisasi seni rupa, tapi masing-masing tidak bergerak secara simultan gitu. Artinya tidak bergerak secara mengkerucut, bergerak sendiri saja gitu. Saya kira seperti itu. Seharusnya ini bergerak secara simultan untuk apa? Untuk Jakarta. Karena pemikiran saya, karena kita di Jakarta, ya untuk Jakarta lah seni rupa ini. Karena supaya Jakarta dipandang, dilihat oleh para audiens, oleh para kolektor, bahwa karya-karya seni rupa Jakarta punya kualitas yang berbeda juga dan unik, saya kira gitu. Dari beberapa teman-teman yang kita lihat dan kita perhatikan seperti itu. Makanya ini perlu dikoordinasikan, perlu diketemukan beberapa elemen kesenrupaan. Nah, saya kira dengan adanya pertemuan ini, ada dari belum, kemudian ada yang dari akademisi, saya kira ini menjadi oase yang nantinya akan memunculkan kedepannya seperti apa. Saya kira dari diskusi ini jangan cuma nguap ya, Mas Ibu ya. Artinya nguap selesai. Kalau bisa dicetuskan satu gagasan ini bisa kita lakukan menjadi realita gitu. Bahwa ini harus kita lakukan. Jadi saya kira itu sementara dari saya, bahwa pemetaan seni rupa Jakarta perlu kita lakukan bersama untuk melihat perkembangan itu lebih lanjut, karena Jakarta ini akan menjadi kota yang sangat luar biasa. Setelah nanti mungkin ada peninggalan kita pindah ibu kota, mungkin ya, tapi saya nggak pindah, tapi itu akan menjadi sesuatu yang lebih spesifik untuk Jakarta sendiri. Saya kira itu sementara. Terima kasih atas Mas Andi Swadi yang sudah memaparkan bagaimana Jakarta ini soal eksistensi, ya, soal aktualisasi eksistensialisme entitas perupa dengan kegiatannya karya-karya Jakarta, yang dimana memang banyak saya juga mendengar kalau perupa Jakarta itu penggembira saja, mengaplaus perupa-perupa hebat dari daerah terutama Jogja, Bandung, dan Bali, utamanya Jogja ya. Nah, itu kita bisa elaborasi lebih lanjut lagi. Kemudian yang kedua, bahwa bagaimana seni rupa Jakarta itu ada, cuma kurang dipetakan tidak hanya oleh para pelaku sendiri, oleh pengamat, kolektor, maupun elit politik dalam ini politik kebudayaan, ya, kesenian. Nah, tim juga sekarang ini masih dalam tanda kutip ya peran kontribusinya. Ini menarik ya, pancingan dari Mas Andi, nanti kita bisa lanjut. Nah, sekarang mungkin saya akan ini aja ya, biar saya ini akan beralih ke Mbak Sri Reswanti ya, dari akademisi, tidak hanya mengamati kegiatan seni rupa secara spesifik seni murni atau ini, tapi juga industri, desain, dan sebagainya. Nah, saya akan mencoba menukikkan persoalan pada entitas kekinian. Entitas kekinian itu kan sudah kompleks ya. Sudah posmo, dan posmo ini bergerak, ada post-truth ya kan, post-truth, bukan post-truth asam urat ya, tapi post-truth, jadi pasca kebenaran. Nah, ini kan ya apa ya, kondisi masyarakat, struktur masyarakat itu sudah kadang absurd, kadang juga penuh harapan, kadang kontemporer sekali. Nah, itu kan juga mempengaruhi kebudayaan atau seni sebagai simbol masyarakat, simbol produksi simbol ya kan. Seni kan produksi simbol. Nah, ini bagaimana konstruksi fenomena-fenomena itu bisa dibaca dan dikemukakan, kemudian ada impuls-impuls apa dan informasi apa yang bisa kita jadikan referensi dan kita kaji lebih lanjut, barangkali disikapi mungkin substansinya seperti yang dilakukan oleh Mas Saiful. Nah, monggo Mbak Sri. Terima kasih waktunya Mas Puk sudah mengundang saya. Kayaknya saya hubungannya apa dari nanya. Ternyata diminta bagaimana dengan akademik gitu ya. Nah, melihat pembicaraan Mas Andi tadi, itu
kita patut hargai sekali, yaitu dengan memainkan persoalan ini. Seperti apa sih? Nah, mungkin yang sudah lah ya. Sekarang bagaimana ke depannya? Bagaimana ke depannya tadi? Kalau kita lihat semua bagian dari mind mapping itu ada salah satunya peran akademisi. Akademisi itu mau tidak mau adalah orang yang telah memberikan memberi didikan dengan hal-hal yang diperlukan oleh seniman yang sudah pemain film ini, seniman yang benar-benar bermain di masyarakat gitu. Saya rasa peran akademisi di sini sudah cukup kompleks dengan berbagai macam masukan yang kita berikan kepada mahasiswa itu mengenai kalau kita di seni rupa itu, kebetulan saya di seni rupa bukan di seni rupa. Jadi kalau di seni rupa ada pelajaran yang terkait dengan aspek berkesenian, misalnya pengetahuan tentang warna, kemudian ada nirmana, membangun emosi kita terhadap bentuk dan ruang gitu. Kemudian ada sketsa, ada menggambar bentuk, menggambar dasar. Itu saya rasa mahasiswa ini boleh dikatakan udah banyak konten yang dimiliki gitu ya. Seperti juga pengetahuan mengenai sejarah seni rupa. Jadi kalau toh dia nanti menjadi seniman di masyarakat, dia mempunyai konsep yang sudah boleh dikatakan kompleks gitu ya. Jadi tidak bukan berarti dia tidak punya nilai yang pas untuk di masyarakat, tapi dia sudah cukup untuk mengikuti sebagai pemain di masyarakat di masa depan. Begitu juga dengan desain. Di dalam desain kita juga menyampaikan kepada mereka tentang prinsip-prinsip seni tadi ya. Mereka mendapatkan semuanya dan mereka biasanya masuk ke prodinya masing-masing. Seperti saya di Tadi ya, itu mahasiswa kita yang pertama itu nanti akan menjadi fashion designer, akan menjadi desain grafis, akan menjadi seni grafis, kria, interior ya. Jadi ternyata modal dari pendidik itu sudah sangat cukup untuk bermain ke berbagai macam lahan kesenangannya, sesuai dengan passionnya. Dan ini sudah cukup kok, mereka itu mau jadi apa, kan nggak selalu sekarang kan sangat dinamis ya. Bisa juga seorang interior design dia bekerja sebagai crafter, kemudian dia mendalami seni lukis ini. Jadi semacam sekarang tak ada batasnya, ini itu tak terbatas. Jadi semua dengan rasa seni itu bisa masuk kemana-mana gitu. Apalagi dengan teknologi baru yang ada 4.0 juga. Itu kan teknologi ya yang bagaimana supaya seni ini bisa bergabung dengan teknologi, karena kedepannya teknologi itu banyak bicara di sini nanti. Jadi ini yang perlu kita pikirkan lagi, bagaimana bentuk seni plus teknologi. Kekinian tadi ya, kekinian itu ternyata di situ ada teknologi, apakah masih bisa dipertahankan seperti dulu atau bentuknya berlainnya. Ada seperti video mapping segala itu kan seni tapi dalam teknologi yang terbuka. Saya rasa dari akademis itu udah sangat cukup untuk menghantar mereka untuk menjadi seniman-seniman. Selanjutnya ya pergulatan itu di industri budaya tadi ya, tergantung hikmah. Kira-kira itu ada satu poin yang menarik. Poin apa? Power 4.0 ini nanti kita bisa kulik lagi nih ya. Mungkin sebelum mungkin bertanya, saya pengen Mbak ini agak lanjut sedikit. Problem krusial apa yang bisa dibaca oleh akademisi tentang
seni rupa di Jakarta. Nah, itu perlu ilmu yang kalau saya lah. Tapi sedikit apa kita juga suka mengindus ya, bagaimana sih perkembangan kalian ini nanti ya, misalnya jadi desainer yang seperti apa, kalau Anda terjun ke fashion yang seperti apa, kemudian seni murni yang seperti apa sih ya, bergabung dengan tuntutan zaman yang sekarang ini. Nah itu yang masih kita rasakan rame-rame kalau bertemu dengan teman-teman itu kayak apa ya nantinya. Jadi kita mencoba melangkah walaupun takut-takut atau khawatir-khawatir, tapi harus melangkah. Ya mari kita jalani aja. Jadi poin yang kedua ini yang kita tangkap, perubahan bergerak terus, tetapi akademisi dalam hal ini selain sudah menggunakan struktur dasarnya untuk melakukan pembinaan secara akademik, tetapi juga berdenyut, artinya juga adaptatif dengan persoalan sosial dan di sana juga merumuskan penyelesaian-penyelesaiannya. Oke, keren. Terutama ini ya, adanya pandemi ini, Ya. ini selalu menjadi topik dalam anak-anak ini mahasiswa. Bagaimana Anda merancang kasus dengan pandemi, semuanya kita benturkan ke pandemi. Jadi lama-lama ada juga solusi dan menarik. Kita mulai bergabung dengan seperti itu, ada tanaman di dalam rumah, jadi ada biofilik desain. Jadi menarik sekali kalau kita ajak mahasiswa itu melek gitu. Iya. Kita sebenarnya masih ada lebih fungsi bahwa silaturahmi atau korelasi antara akademisi dengan praktisi, dengan apa-apa yang terjadi di industri. Seni murni itu menjadi industri ketika sudah bergerak kan. Ya. Ini kan artinya industri kebudayaan, terlepas dari persoalan kultural atau tidak, tapi itu kan mesin. Artinya pelukis yang formal, lulus dari institusinya dia berkarya, bekerja, kemudian pemameran itu kan semacam satu industri budaya. Dan ini ketika dua kutub ini selalu berinteraksi, ini masih ada harapan besar, tidak akan tersesat, tidak akan tergelincir dan sebagainya barangkali. Ketika ada persoalan-persoalan krusial di dalam dinamika seni rupa juga punya pencerahan, memperoleh pencerahan agar dia meng-create karya-karya barunya, fenomena-fenomena baru. Dan ini kayaknya apa yang saya simpulkan ini juga akan menukik, akan dipertajam oleh komponen semacam Luka Institute atau Arkiloid, ya kan, yang tadi sudah senyum-senyum ketika saya sudah mencoba menarik benang merahnya. Tapi kita break dulu ya. Habis itu Mas Saiful, kita break dulu. Monggo silakan diminum. Darmin Kopi menurut saya sih tempatnya nyaman ya, apalagi buat nongkrong gitu kan, buat kerjaan tugas juga bisa. Nah tadi itu buat rasa kopinya sendiri itu nggak terlalu strong, apalagi saya anak muda kan yang jatuhnya itu aku kurang suka yang kopi pahit, tapi menurut saya itu masih fine dan masih enak gitu sih di mulut gitu.